Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Oleh Dr. Abdul Hafid, SAG, MPD, MM. Di tanah Melayu, adat bukan sekedar kebiasaan. Ia adalah pedoman hidup, penjaga marwah, dan cermin keyakinan. Disinilah lahir sebuah ungkapan luhur. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ungkapan ini bukan slogan kosong, melainkan fondasi peradaban Melayu yang menyatukan budaya dan agama dalam satu nafas kehidupan. Untuk memahami makna mendalam ungkapan ini, kita perlu mengenal istilah-istilah kuncinya. Yang pertama, adat. Dalam tradisi Melayu, adat adalah tata nilai, aturan hidup, dan kebiasaan sosial yang tumbuh dari pengalaman kolektif masyarakat. Adat mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan alam, dan dengan kekuasaan. Yang kedua, syarak. Syarak bermakna hukum dan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu ilahi. Ia mencakup akidah, ibadah, akhlak, serta aturan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, kitabullah. Kitabullah merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam, penentu benar dan salah, serta pedoman hidup manusia. Ungkapan adat bersendi syarak bermakna bahwa seluruh adat dan tradisi Melayu harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Adat tidak berdiri bebas tanpa arah, tetapi berpijak pada ajaran agama. Apa yang bertentangan dengan syarak tidak dapat disebut sebagai adat sejati. Karena itu, adat Melayu bukan sekedar warisan nenek moyang, melainkan hasil penyaringan nilai yang selaras dengan ajaran Islam. Sementara itu, syarak bersendi kitabullah menegaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam harus bersumber pada Al-Quran dan tuntunan Rasulullah. Islam tidak dijalankan berdasarkan tafsir bebas atau kepentingan sesaat, melainkan merujuk pada wahyu sebagai rujukan tertinggi. Dengan demikian, adat Melayu tunduk pada syarak, syarak berpijak pada kitabullah. Dalam budaya Melayu, ungkapan ini melahirkan tatanan sosial yang menjunjung tinggi kesantunan, musyawarah, keadilan, dan rasa malu sebagai penjaga moral. Pemimpin adat bukan sekedar tokoh sosial, tetapi juga penjaga nilai agama. Hukum adat berjalan seiring dengan nilai Islam, bukan berlawanan. Inilah sebabnya masyarakat Melayu dikenal dengan ungkapan, "Takkan Melayu hilang di bumi selama Islam dijunjung tinggi." Dari sudut pandang Islam, ungkapan ini mencerminkan prinsip bahwa agama hadir untuk membimbing budaya, bukan memusnahkannya. Islam memberi ruang bagi adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Adat menjadi sarana dakwah kultural yang membuat Islam hidup dan membumi dalam keseharian masyarakat Melayu. Disinilah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah menjadi fondasi pendidikan karakter Melayu yang Islami. Pendidikan karakter dalam tradisi Melayu tidak memisahkan akhlak, adat, dan iman. Adat membentuk perilaku lahir, syarak menata hati dan niat, dan kitabullah menjadi sumber nilainya. Sebagaimana firman Allah,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Ayat ini hidup dalam adat Melayu yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kebajikan dalam bermasyarakat. Budaya Melayu dikenal dengan kelembutan bahasa, rendah hati, dan sopan santun dalam pergaulan. Pergi mentaman memetik melati, melati putih harum baunya. Bahasa lembut tanda berbudi, rendah hati hias pergaulan Melayu adanya. Anak Melayu diajarkan untuk tahu diri, tahu adat, dan tahu batas. Nilai ini sejalan dengan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Adab dalam budaya Melayu bukan sekedar etika sosial, tetapi cerminan iman. Pergi mengaji ke surau lama, pulang membawa kitab pegangan. Adab terpuji bukan hiasan semata, cermin iman dalam perbuatan. Dalam adat Melayu, guru dan orang tua ditempatkan pada martabat tinggi. Petuah mereka bukan untuk dibantah, tetapi didengar dengan takzim. Pergi ke ladang di pagi hari, singgah sejenak di tepi telaga. Guru dan orang tua dihormati, petuah didengar penuh beradab dan takzim adanya. Dalam adat Melayu, amanah adalah marwah. Sekali khianat, runtuhlah kepercayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu." Hadis riwayat Abu Daud. Karena itu, anak-anak Melayu dididik untuk jujur, bertanggung jawab, dan menepati janji, baik dalam urusan kecil maupun besar. Pagi hari memetik delima, delima masak manis rasanya. Sejak kecil anak dididik setia, jujur dan amanah dijaga selamanya. Pergi ke hulu mencari rotan, singgah sebentar di tepi jeram. Janji ditepati dalam perbuatan, kecil dan besar dijaga aman. Rasa malu dalam budaya Melayu bukan kelemahan, melainkan benteng akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malu itu bagian dari iman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pagi hari memetik kenanga, kenanga harum di tepi halaman. Akhlak menjaga kata dan tingkah, laku, agar terpelihara iman dan keimanan. Berlayar sampan ke Pulau Bulang, singgah sejenak menunggu senja. Malu berkata dan malu berbuat curang, pantang melanggar nilai agama. Dalam masyarakat Melayu, pendidikan karakter tidak berhenti di sekolah formal. Ia hidup dalam pantun dan petuah, dalam adat kenduri, dan tradisi keagamaan. Anak belajar akhlak bukan hanya dari buku, tetapi dari lingkungan yang bernilai. Pagi hari ke taman bunga, petik sekuntum melati putih. Akhlak bukan sekedar dibaca di buku, lingkungan bernilai tempatnya tumbuh dan terdidik. Pergi mengaji ke surau tua, singgah sejenak di bawah cemara. Akhlak terpuji lahir dari teladan nyata, lingkungan baik membentuk jiwa mulia. Oleh karena itulah, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, adalah warisan pemikiran yang matang, hasil dialog panjang antara iman dan budaya. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus meninggalkan akar, dan tradisi tidak harus menolak nilai ilahi. Di sanalah identitas Melayu bertahan, teguh dalam adat, kukuh dalam iman, dan bijak dalam menjalani zaman. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.